Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala abdillah wa rasulihi wa khalilihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku, sahabat muslim dan muslimah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, dan semoga dengan rahmat tersebut kita dibimbing di atas ketaatan dan dijaga di masa yang akan datang dari perbuatan dosa dan maksiat. Insyaallah Ta'ala kita akan melanjutkan pembacaan kitab Rokaizu fi Tarbiyatil Abna, kiat-kiat di dalam mendidik anak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-mu'allifu hafidhahullahu ta'ala, wa minal wasiyah al-balighati nafi'ah al-musyaddadah. Di antara wasiat yang penting, wasiat yang bermanfaat, wasiat yang sangat ditekankan untuk anak-anak kita, ma zakarahullahu azza wa jalla fi kitabihi anil Luqman al-Hakim, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah azza wa jalla di dalam kitabnya, yaitu kisah Luqman al-Hakim, sosok suri toladan bagi para orang tua di dalam memberikan nasihat dan bimbingan. Hinama wa'adha ibnahu, ketika Luqman al-Hakim memberikan wejangan kepada putranya. Fi surati Luqman, Allah abadikan, yaitu surat Luqman, mengambil nama Luqman al-Hakim. Haitsu bada'a ma'ahu bitauhid. Luqman al-Hakim memulai di dalam wejangan kepada putranya dengan perkara tauhid. Wasanna, kemudian yang kedua, bil amri bibiril walidaini, memberikan nasihat kepada putranya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Setelah beliau berpesan yang pertama berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla, kemudian yang kedua berkenaan dengan hak kedua orang tuanya, yaitu berbakti kepada mereka. Wa ba'daha, kemudian wa ba'daha yang ketiga, nabbahahu ala ihatatillahi azza wa jalla bi khalqihi, kemudian mengingatkan kepada putranya untuk mengenal Allah azza wa jalla melalui ciptaan-ciptaannya. Kebesaran Allah azza wa jalla itu bisa diamati, bisa diobservasi melalui ciptaan-ciptaannya. Indahnya lautan, besarnya gunung, bumi, luasnya langit, beserta isinya, ya, besarnya matahari, ya, pergantian malam dan siang, keajaiban-keajaiban di alam semesta, itu akan menumbuhkan rasa pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa fi dzalika isaratun li darurati muraqabatillahi jalla wa ala, sehingga dengan tumbuhnya rasa pengagungan kepada Allah, ya, menjadi isyarat, ya, menjadi pertanda, ya, bahwa dirinya diawasi oleh Allah Azza wa Jalla setiap saat dalam keadaan apapun.
kita tidak bisa lepas dari pengawasan Allah Azza wa Jalla, tidak bisa menghindar dari penglihatan Allah. Fi jami' af'alihi, di segala tindak tanduk kita, di segala perbuatan-perbuatan kita. Luqman Al-Hakim mengingatkan anaknya untuk merenungkan ciptaan-ciptaan Allah, sehingga ia merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu Luqman Al-Hakim summa hathahu ila iqamati sholati. Beliau berpesan kepada anaknya untuk senantiasa menegakkan sholat, jangan sampai meninggalkan sholat. Allati hiya a'dhamul a'mali badaniyati, karena sholat termasuk amalan yang dikerjakan oleh anggota tubuh, termasuk amalan-amalan yang sangat penting, menempati urutan nomor 2 di dalam rukun Islam, yaitu sholat. Sholat pembeda antara keislaman dan kekafiran. Ketika seorang anak meninggalkan sholat, maka keislamannya bisa jadi akan hilang, karena sholat adalah ibadah yang wajib yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan perang sekalipun, dalam situasi yang tidak normal sekalipun, sholat tetap wajib untuk dikerjakan. Wa khatama wasiyatahu, kemudian Luqman Al-Hakim menutup nasihatnya kepada putranya bitanbihi ala jumlatin min rafi'il akhlaqi wa ma'alil umur. Beliau mengingatkan anaknya untuk menjaga ketinggian akhlak, keluhuran akhlak, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulnya, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada orang-orang di sekelilingnya, wa ma'alil umur, dan perkara-perkara penting lainnya. Allah sebutkan di dalam kitabnya, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman berpesan kepada putranya, memberikan wejangan kepada anaknya, wahai anakku ya bunayya la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah, janganlah engkau berbuat syirik, inna syirka la dzulmun alim, ketahuilah sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang sangat besar. Kemudian di ayat berikutnya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kami wasiatkan, kami perintahkan kepada setiap manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya selama 9 bulan dengan letih, dengan kelelahan, kelelahan di atas kelelahan, kurang istirahat, kurang tidur, wa fisaluhu fi amaini, kemudian setelah itu kedua orang tuanya menyapihnya 2 tahun, setelah 2 tahun, anishkurli, bersyukurlah kepadaku, yaitu kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengirimkan ke alam dunia ini 2 orang tua yang mengasuh kita dari mulai alam kandungan sampai lahir ke dunia. Bersyukurlah kepadaku yang telah menghidupkan kedua orang tua untuk merawat, untuk mengurusi kita. Wali walidaika ilayal nasir, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmu, seandainya kedua orang tuamu adalah orang tua yang beragama non-Islam, memaksamu untuk berbuat syirik
kepadaku, kata Allah, sementara engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Fala tuti'huma, jangan engkau taati keduanya, karena hak Allah itu tidak bisa dikalahkan. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, meskipun demikian, seandainya kedua orang tua memerintahkan anaknya untuk berbuat syirik, ya, jangan ditaati. Akan tetapi Allah tetap memerintahkan, pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang baik. Wattabi sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan orang-orang yang telah kembali kepadaku, orang-orang yang telah mensucikan dirinya kepadaku, orang-orang yang telah bertobat. Summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kalian akan kembali kepadaku dan aku akan memberitahukan apa saja yang telah kalian kerjakan. Kemudian dalam ayat berikutnya, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya jika engkau melakukan suatu amalan yang mana amalanmu senilai mithqala habatin min khardalin, senilai biji sawi, ya, amalan baik ataupun amalan buruk, fatakum fi sakhratin, meskipun amalan tersebut, ya, berada di dalam batu, ya, sudah kecil sebesar biji sawi dan di dalam batu, au fis samawati, atau di langit yang begitu luas, ya, sudah kecil, ya, sebesar biji sawi dan berada di alam jagat raya yang begitu luas, tentu sangat sulit, ya, untuk dilihat. Au fil ardi, atau di permukaan bumi, ya, ya'ti bihallahu, pasti Allah akan mendatangkan, akan menghadirkan amalan yang telah engkau kerjakan tersebut, baik yang baik ataupun yang buruk. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah maha teliti, Allah maha halus dan maha teliti. Allah tidak akan sulit untuk mendeteksi, untuk mendatangkan setiap amalan yang baik ataupun yang buruk. Inilah di antara nasihat yang disampaikan Luqman Al-Hakim kepada putranya dan Allah abadikan di dalam Al-Quran. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya, masih kelanjutan dari Qiyad An-Nushu wa Taujihu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.